Orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbagi pengalaman, cerita. Insya Allah semoga cerita saya berarti bermakna buat seluruh umat manusia. Iya. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, Iya. sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja. Dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas Muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari, membaca-baca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya-tanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Ketika saya beranjak remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai ketentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini, begitu. Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang, gitu. Apapun selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan, begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Beranjak ke perguruan tinggi, saya semakin mendalami dan semakin meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam. Dan sebelum saya memeluk agama Islam, saya benar-benar hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar. Entah hal apa yang membuat saya menangis, saya yakin hal yang membuat saya menangis itu karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya capai, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung mengapa wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang menangis tuh hanya karena soal perasaan, hubungan maupun cinta. Dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan ke depannya keputusan saya ini, karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan, begitu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keesokan harinya, malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam, karena yang penting bagi saya itu akidah saya, perasaan saya bisa terwujudkan begitu. Saya masih menyembunyikan hal itu sekitar beberapa hari kepada keluarga saya, dan akhirnya keluarga saya tahu. Orang tua saya sangat tidak setuju dan marah besar kepada saya, hingga orang tua saya ingin mempunyai rencana untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya.
Di sana saya benar-benar berpikir keras untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu. Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. Saat itu saya pergi dari rumah subuh, dan alhamdulillah teman saya juga ikut menolong saya. Ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akidah saya, dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang. Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang Dia punya gitu. Jadi saya memutuskan tetap pergi, dan saya dapat saran dari teman, meminta nomor telepon Ustadz sendiri. Lalu saya menelpon Ustadz dan saya memutuskan pergi ke Jakarta dan berada di pesantren yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, Ustadz Nambaban. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa perjalanan hidup Afifah ya. Ternyata dari sejak kecil, masih usia dini, masih dari SD, Afifah sudah mulai tertarik kepada Islam. Karena menurut kesaksiannya tadi, Afifah ini tinggal di lingkungan mayoritas yang beragama Islam. Walaupun dia rumahnya berdampingan dengan rumah ibadahnya sendiri. Akan tetapi pengaruh lingkungan yang mayoritas muslim ini mungkin membuat Afifah sering melihat orang sholat ya, mungkin ya. Merasa nyaman ya, lihat orang sholat. Bersih gitu ya. Tapi keinginan itu tidak bisa terlampiaskan karena ya masih kecil dan juga belum fokus memikirkan hal yang demikian. Tetapi sudah ada syukur, perasaan untuk mencintai agama Islam ya. Kemudian di waktu di SMA tadi makin menguat keinginan masuk agama Islam itu karena Afifah tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam batinnya dalam agama sebelumnya. Lalu setelah kuliah mulailah bertekad, apapun ceritanya saya harus memutuskan apa yang saya rencanakan. Kira-kira begitu. Ini kan rencana sudah lama berarti ya. Sudah lama. Dan pada akhirnya Afifah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu, ya. Itu ketika sudah syahadat apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi langsung lega. Lega sangat, karena sewaktu sebelum mualaf saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua, mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya. Saya selalu ikutin karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya. Misalnya SD begini, di rumah ibadah tingkatan ini begini. Saya ikuti semua karena apa? Mereka sempat bilang, mengapa kamu ikutin itu sedangkan kamu mualaf saat ini? Saya hanya mengucapkan, saya bukan memikirkan tentang itu, saya memikirkan orang tua saya. Pasti setiap anak itu sayang sama orang tuanya, begitu. Makanya saya berpikir sejak dulu memikirkan, benar-benar memikirkan secara matang untuk melangkah menjadi seorang mualaf gitu. Dan sekarang sudah terlampiaskan ya hasrat itu. Sudah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada Afifah dan sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu, dan alhamdulillah membuat jiwanya menjadi tenang, lega gitu ya. Ya, Ustaz. Alhamdulillah.